Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Bisnis Elektronika yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Yoga Religia Eskom Mkom. Kami dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 311910147. Kami di sini akan membahas tentang aplikasi belanja online yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi Lazada. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu Lazada, manfaat Lazada, hambatan Lazada, dan kelebihan serta kekurangan yang ada pada aplikasi Lazada. Kami membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh beliau. Untuk itu, mari simak videonya dan selamat menonton. Apa itu Lazada? Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman, yaitu Rocket Internet. Lazada adalah salah satu marketplace besar di Indonesia. Sudah banyak transaksi yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena Lazada mempunyai banyak kelebihan dibanding marketplace lainnya. Berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang kelebihan Lazada yang banyak dirasakan oleh penggunanya, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya Vina Salviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Lazada. Yang pertama ada tampilan sederhana. Di sini Lazada sangat mengedepankan kesederhanaan. Terlihat dalam tampilan aplikasi Lazada yang sangat sederhana dan juga ringan. Selain itu, Lazada juga memisahkan fungsi berjualan dan fungsi berbelanja, sehingga aplikasi Lazada mengkonsumsi sedikit ruang memori di HP Anda. Yang kedua yaitu melayani fitur cash on delivery, yaitu sistem COD. Salah satu yang membuat para pelanggan merasa nyaman adanya fitur cash on delivery atau sistem COD ini, karena penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung, sehingga meminimalisir kejadian atau penipuan transaksi online. Yang ketiga ada pengiriman barang cepat. Di sini Lazada mempunyai sistem pengiriman yang terbilang baik dan lebih cepat daripada market lainnya, khususnya apabila Anda menggunakan kurir JNT Express. Hal ini membuat para pelanggan betah dan nyaman berbelanja di Lazada karena pengiriman terlama yaitu 3 hari. Kemudian yang keempat, banyak diskon. Salah satu kelebihan aplikasi Lazada yaitu banyaknya promo diskon yang menarik setiap waktunya, sehingga membuat para pelanggan betah berbelanja di Lazada. Perkenalkan, nama saya Mira Cantika Sari, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya telah dijelaskan dari kelebihan Lazada, maka dari itu saya akan menjelaskan kekurangan Lazada. Mengetahui kelebihan serta kekurangan dari setiap marketplace tentu menjadi faktor yang cukup penting bagi pengguna supaya kita bisa memaksimalkan performa aplikasi Lazada. Adapun beberapa kekurangan dari aplikasi Lazada dibandingkan dengan aplikasi marketplace lainnya. Yang pertama, ACS tidak 24 jam. Berdasarkan pengalaman beberapa pengguna layanan Lazada, banyak yang mengeluhkan performa customer service dari Lazada. Kenapa? Karena Lazada menjanjikan layanan CS 24 jam. Meski begitu, seringkali kontak dari pelanggan di waktu malam tidak mendapat tanggapan sampai pagi. Hal ini menjadi PR bagi pihak Lazada apabila ingin memberikan layanan yang memuaskan bagi penggunanya. Yang kedua, ada fasilitas COD yang terbatas. Lazada menyediakan pelayanan cash on delivery atau yang sering kita sebut dengan COD, yang mana itu sangat memudahkan transaksi di Lazada. Meski begitu, fasilitas ini masih sangatlah terbatas karena pengguna di Jabodetabek saja yang bisa menggunakannya. Karena di luar itu masih dan sangat wajib menggunakan jasa kurir pengiriman barang atau ekspedisi. Yang ketiga, ada pembayaran yang lama. Masalah konfirmasi pembayaran di Lazada terbilang lama, entah karena diproses secara manual maupun otomatis. Tapi proses konfirmasi pembayaran ini terbilang lama sehingga seringkali membuat
pengguna cemas atau khawatir uangnya tidak diproses. Hal ini sangat berbeda dengan marketplace lainnya yang mencoba mengoptimalkan proses transaksi agar bisa berlangsung secara cepat. Yang terakhir atau yang keempat, uang sulit kembali. Tentu kita pernah membatalkan sebuah pesanan saat berbelanja online. Tapi saat kita membatalkan pesanan, seharusnya uang yang kita telah bayarkan dikembalikan. Sebenarnya Lazada pun mengembalikan dana yang kita pesan, tapi kadang waktu yang diperlukan cukup lama. Bahkan beberapa pengguna ada yang mengatakan uang hasil pembatalan pesanan baru masuk setelah 1 bulan, dan setelah melakukan beberapa kali komplain baru uang tersebut bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi manfaat dari Lazada itu yang satu memudahkan belanja tanpa perlu keluar rumah. Ya, seperti biasa seperti yang kalian tahu ya, kita jadi lebih mudah gitu kan, cuma dengan kita buka aplikasi tersebut, kita pilih barangnya, lalu kita check out. Yang kedua, memudahkan pembeli dan pedagang dalam menjual dan membeli barang yang dibutuhkan. Misalnya nih, kita lagi beli spare part motor yang kira-kira itu tuh udah barangnya udah di toko-toko offline itu udah nggak ada. Kita bisa carikan di online, di Lazada atau di marketplace lainnya. Terus orang yang jual juga, misalkan tadinya bingung ini masih berharga apa enggak, ini masih ada yang nyari apa enggak, jadi kan bisa diposting di Lazada. Yang ketiga, menghemat waktu, biaya, dan transportasi. Nah iya, buat menghemat waktunya, jadi kita nggak perlu lagi tuh keluar rumah buat nyari misalkan kayak sejam atau berapa gitu kan. Irit biaya juga, kita nggak usah keluar bensin, nggak usah keluar apalah segala macam. Yang ketiga, memperluas jangkauan pemasaran produk. Jadi kita yang biasanya kita jualan hanya di sekitar daerah rumah kita atau cuma di desa doang, mentok-mentok di pasar. Jadi kita bisa berjualan lebih dari itu. Mungkin kita bisa keluar kota jualannya. Jadi orang luar kota bisa tahu kita jual barang itu. Selanjutnya, memudahkan dalam bertransaksi. Terus selanjutnya, hambatan menggunakan Lazada. Yang pertama itu banyaknya orderan fiktif. Yang kedua, pemesanan yang tak kunjung sampai dengan alasan yang tidak jelas. Yang ketiga, uang yang sulit kembali untuk pesanan yang tidak sesuai. Yang keempat, pembayaran yang kadang ditahan oleh pihak Lazada dengan alasan yang tidak jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Nama saya Ervin Hoirul Anwar dengan NIM 3119101119. Baik, untuk kali ini saya membahas tentang hambatan menggunakan Lazada. Untuk yang pertama yaitu banyaknya orderan fiktif. Yang dimaksud orderan fiktif yaitu seperti orderan palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum demi meningkatkan penghasilan sebagai driver. Jadi mereka itu melakukan orderan fiktif alias disingkat OPIK, dianggap bersalah karena mereka berupaya merekayasa sistem perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, dan para pelaku itu berpura-pura sebagai konsumen dan kemudian memesan orderan ke akun mereka sendiri. Itu yang dinamakan orderan fiktif. Jadi lanjut untuk poin yang kedua, yaitu pesanan yang tak kunjung datang dengan alasan yang tidak jelas. Jadi pesanan yang tidak kunjung datang seperti ini banyak sebab-sebabnya. Yang pertama bisa jadi karena alamat penerima tidak jelas atau tidak lengkap. Terus bisa jadi tidak ada orang yang menerima. Terus nomor telepon penerima
bisa jadi tidak aktif, dan paket rusak atau bisa jadi malah hilang. Dan yang terakhir, bisa jadi barang tersebut tertukar atau salah kirim atau salah alamat. Nah, seperti itu yang bisa mengakibatkan pesanan yang tak kunjung datang. Untuk poin yang ketiga, yaitu uang yang sulit kembali atau pesanan yang tidak sesuai dan kemungkinan untuk ditukar kembali sangat sulit. Seperti itu mungkin diakibatkan karena pihak Lazada mempunyai peraturan yang tentunya sesuai prosedur, yang biasanya untuk pengembalian uang dikasih waktu tempo jangka beberapa hari baru bisa cair, tentunya dengan persyaratan yang mencukupi atau dengan persyaratan yang tidak mudah. Untuk poin yang keempat, yaitu pembayaran yang kadang ditahan oleh pihak Lazada dengan alasan yang tidak jelas. Nah, untuk poin yang keempat ini, kita sebagai konsumen tentunya tidak tahu menahu bagaimana dan kenapa pembayaran kadang ditahan tanpa pemberitahuan dari pihak Lazada ke kita. Dan mungkin itu bukan hanya di Lazada, di toko online lain bisa jadi seperti itu. Nah, ini mungkin masukan buat toko-toko online yang lain untuk meningkatkan kepercayaan kepada konsumen dengan membuat prosedur yang mungkin tidak akan merugikan para konsumen demi meningkatkan penjualan mereka. Baik, untuk kali ini saya menjelaskan tentang semua hambatan-hambatan yang terjadi di toko online Lazada. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami kelompok 8 ada salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.